Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma inni as'aluka bi ismika ya azimal qarib ya akramul mujib ya satarul qulub bisirka tasimim ya azza wa jalla hamim ain sinqab ya azza wa jalla birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim fadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali mendoakan beliau guru kita, orang tua kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan, dibahagiakan selalu beserta keluarganya, putra putrinya, keturunannya, dan disatukan seluruh murid dan jamaahnya, digabungkan ruh rasa kita dengan biruhul kudus beliau di alam perjuangannya, sehingga kita tidak hanya mengaku sebagai murid dan jamaahnya, tapi mampu menjawab tantangannya, mewujudkan dalam perilaku sebagai murid dan jamaah beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Zamzam Razi yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fi din Islam yang kami cintai, kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kembali kita siapkan batin kita. Kita siapkan rasa kita untuk bersama-sama menghaturkan syukur tasyakur. Tidak hanya sekedar ucapan dalam lisan kita, tetapi mampu melahirkan rasa kita yang paling dalam, rasa kita yang paling murni, menghaturkan syukur tasyakur atas segala kenikmatan baik lahir maupun batin. Begitu indah dunia sehingga Rasulullah menyampaikan ad-dunya kal jannatun na'im, dunia bagikan surga kenikmatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ikrarkan bersama-sama syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan
hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, pengibar bendera kebenaran, pengibar bendera penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang totalitas dalam menunaikan haknya Allah. Satu masalah yang sering dilupakan oleh manusia di akhir zaman, bahwa hidup ini milik Allah, semesta ini milik Allah, kita ini milik Allah, keluarga juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengemban satu misi akbar, yaitu betul-betul inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia, kita adalah golongan manusia. Tujuan daripada kelahiran kita adalah budun penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemuliaan manusia yang hakiki adalah tatkala mampu menghambakan diri kepada Zat yang maha mulia. Kecerdasan manusia hakiki adalah manusia yang betul-betul cerdas menggunakan fasilitas kehidupannya untuk mengabdi kepada Allah. Pengabdian kepada Allah itu mengandung dua unsur, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah tertera dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua manusia di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu takwa? Takwa itu adalah betul-betul secara syariat menjalankan perintah-perintahnya Allah. Apa yang diperintah oleh Allah yang tertera di dalam agama dijalankan, dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah ditinggalkan. Satu kepedulian dalam jiwa kita. Secara hakiki, takwa itu adalah mewujudkan kehendak Allah, mengalahkan kehendak diri kita. Apa yang menjadi kehendak Allah kita wujudkan dalam hidup ini. Apa yang menjadi kehendak Allah betul-betul mengalahkan kehendak pribadi. Apakah kehendak pribadi? Dikatakan sebagai hawa nafsu. Hawa itu adalah pemicu di luar diri kita, nafs atau pribadi kita adalah yang ada di dada kita masing-masing. Hawa nafsu yang mengajak jauh dari Allah, hawa nafsu yang mengajak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesengsaraan manusia yang hakiki. Begitu nafsu sudah bertengger di dada, begitu nafsu sudah bertengger di dalam dirinya, mengalahkan kebenaran, merusak kasih sayang, menjadikan nafsu diikuti dalam kehidupannya. Na'udzubillah min. Kebenaran, kemuliaan yang hakiki adalah dalam diri kita, betul-betul yang kita ikuti adalah kebenaran. Yang kita ikuti adalah firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan yang pertama yang dan paling utama bagi manusia, seberapa besar kita siapkan dohir dan batin kita mewujudkan kehendak Allah dalam diri kita. Kita telah diberikan nafas oleh Tuhan kita diberikan detak jantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hati, diberikan akal. Apa yang menjadi mau daripada Tuhan kita, apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi prioritas utama, mengalahkan segala-galanya, sehingga kehidupan ini akan tunduk merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalur yang kedua adalah hablum minan nas.
hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan semesta itu seiring dengan sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu apa? Yang memberi manfaat bagi manusia yang lain. Maka bagaimana kita memberi manfaat bagi saudara kita? Bagaimana kita memberi manfaat kepada sesama manusia? Bagaimana kita memberi manfaat kepada alam kita, kepada semesta yang kita tinggali, sehingga mereka menyaksikan kemanfaatan, kebaikan, kebenaran yang kita tuaikan di setiap langkah, yang kita torehkan di setiap perilaku kita. Amin Allahumma. Siapa yang menjadi pedoman kemanfaatan, tiada lain yang menjadi contoh nyata adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totalitas Rasulullah dalam berhubungan Allah, totalitas Rasulullah di dalam menjalankan kehidupan ini mengabdi kepada Allah, memancarkan kemanfaatan, memancarkan buah daripada akhlakul karimah, dari Quran hakiki, sehingga Rasul juga mendapatkan julukan dari Allah sebagai Quran hidup. Kenapa Quran hidup? Perilakunya tidak ada yang meleset dari Al-Quran, langkahnya tidak ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Quran hidup itu adalah betul-betul kehidupannya membawa visi-misi akbar, membawa kehendak Allah dalam setiap langkahnya yang tertuang dalam akhlakul karimah, sehingga hidupnya memancarkan kemanfaatan bagi orang lain. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan kita ini adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun berbeda waktu hidup kita, betul-betul terpisah oleh waktu yang lama antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diri kita, tetapi cahaya keislaman masih mampu menerangi langkah kita. Cahaya keimanan sebagai pedoman kehidupan kita masih mampu kita bawa. Cahaya keihsanan masih mampu dalam kehidupan kita. Ini semua adalah satu rahmat Allah, adalah doa Rasulullah, doa leluhur-leluhur kita, doa guru-guru kita, doa kedua orang tua kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dihimpun dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan sudah disampaikan oleh Sahibul Bait Al-Ustadz Akhinal Kiram Bapak Priyanto bahwa hidayah itu mahal. Ngaji ini ibarat adalah intan berlian. Satu golongan ada yang mengetahui bahwa itu barang mahal dan dia sanggup untuk membelinya. Golongan yang kedua ada yang tahu bahwa itu mahal tetapi dia tidak sanggup untuk membelinya. Yang ketiga, golongan yang betul-betul tidak tahu bahwa itu barang yang mahal dan dia juga tidak sanggup membelinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mampu membelinya mengetahui bahwa pengajian ini adalah memuja dan memuji Allah dan sanggup mengikutinya, termasuk golongan yang pertama yang layak dan pantas bersyukur kepada Allah, tahu bahwa at-tadkir kalian mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu mengikuti program-programnya, program ibadah dan amalun soleh. Syukur tasakur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang tahu bahwa itu barang benar, yang tahu itu barang mahal, tapi hanya sebatas menyaksikan karena tidak mampu membelinya. Kita doakan semoga terbuka hatinya sehingga mampu membeli barang yang mahal tadi, membeli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita juga mendoakan orang-orang yang tidak tahu agar menjadi tahu bahwa itu barang yang mahal dan juga mampu untuk membelinya. Alasan kita hadir di malam ini
adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Termasuk orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak segera memberi makan kepada fakir miskin. Yang menghardik anak yatim yatimal ilmu wal adab. Innal yatima qatwata walidu, innal yatima yatimul ilmi wal adab. Orang dikatakan yatim bukan yang ditinggal mati oleh bapaknya secara hakiki. Yatim adalah orang yang tidak punya guru. Yatim adalah orang yang tidak punya ilmu dan adab. Sesungguhnya itu adalah yatim hakiki. Fakir miskin secara syariat adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Fakir miskin secara hakikat orang yang hidupnya penuh dengan kelaparan. Bukan kelaparan nasi, bukan kelaparan makanan, bukan kehausan minuman, tetapi kelaparan jiwa, kehausan batin. Ini yang perlu kita santuni, ini yang perlu kita urusi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dohirnya kita jalankan menolong saudara kita, menolong yatim piatu dan fakir miskin. Batinnya kita juga jalankan secara hakiki, bantuan sosial atau bansos, mendoakan saudara kita agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menjadi alasan kita hadir, butuh pertolongan Allah. Kita hadir di sini adalah karena kita butuh kepada Allah, butuh kekuatan, butuh modal, butuh pertolongan dari Allah untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk leluhur kita, orang tua dan mertua kita, juga untuk masyarakat kita agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak hanya tahu bahwa di sini ada barang mahal, tetapi juga mampu membelinya. Kita doakan bersama-sama di malam Ahad pun malam pengajian lapanan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren di bumi Tarman ini. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sudah faham bersama tentang memberikan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bertakwa tadi, yang paling baik adalah yang memberi manfaat. Sehingga beliau Kanjeng Sunan Derajat memberikan pitutur nasihat. Wene hono wong baju utawa sandangan wong kang wudu, wene hono suluh marang wong kang kepetengan, wene hono aupan marang wong kang kudanan, wene hono pakanan marang wong kang keluwen. Niku pitutur dari Sunan Derajat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah orang lain aupan tatkala kehujanan, memberi orang lain pakaian tatkala orang itu butuh, memberi orang itu suluh, lampu, obor, penerang tatkala kegelapan, dan yang terakhir memberi makanan minuman kepada orang yang kehausan. Di saat ini, di zaman milenial ini, di tahun 2025, kita mencari orang lapar masih ada, tapi sudah sangat sulit. Tetapi kalau laparnya hati, seringkali kita menemukannya. Orang yang tidak kenal zikir yang baik dan benar, orang yang tidak kenal tujuan daripada hidupnya, orang yang tidak kenal menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan, kita sampaikan, kita dampingi bagaimana saudara kita mampu menghamba kepada Tuhan yang benar. Ini adalah tauhid. Sebaik-baiknya kemanfaatan tadi adalah manfaat dalam hidayah. Setinggi-tingginya golongan orang yang membawa manfaat. Ada orang kelaparan, kita kasih makan, itu baik. Ada orang kehausan, kita masih minum, kita kasih minum, itu baik. Ada orang yang sedang sakit, kita berobatkan. Orang tidak punya rumah, kita bangunkan.
semua itu baik, tetapi seluruh kebaikan tingkatan yang paling tinggi orang yang tidak kenal hidayah kita dampingi untuk bersama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita tidak hanya mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga betul-betul mampu mewujudkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudkan ini apa? Mewujudkan dalam pribadi kita bahwa kita ini adalah umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Mewujudkan dengan akhlak kita, maka tentunya perjuangan yang pertama tentang tauhid, hubungan dengan Allah. Perjuangan yang kedua adalah mengikuti tuntunan bagi Rasul Muhammad SAW dalam hal kemanfaatan. Bagaimana hidup ini membawa manfaat? Ada yang kita torehkan, kemanfaatan yang kita ukir dalam sejarah perjalanan kita. Hidup tidak hanya makan, minum, tidur, bangun, tidur, kerja, makan, minum, tidur, menikmati pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi ada yang kita tinggalkan. Kalau macan meninggalkan kulitnya, kalau gajah meninggalkan gadingnya, kalau manusia meninggalkan kemanfaatannya, meninggalkan nama, maksudnya adalah kemanfaatan dalam hidup kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita berjuang bersama-sama. Setiap 18 kita hadir ini mencari bekal dan modal. Bekal modal ini hanya ada di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memanggil-manggil asma Allah agar diberikan kesabaran, agar diberikan pertolongan, agar diberikan kekuatan lahir batin, sehingga mampu mewujudkan perjuangan suci kita, perjuangan untuk kembali kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak termasuk golongan umat Rasul kalau mereka berpangku tangan, tidak termasuk golongan umat Rasul yang hanya memuja-muji Rasul, tetapi langkahnya yang disaksikan itu perbuatannya, yang disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita melangkah demi Allah? Dalam konteks hablum minan nas, sudahkah ada karya kita bagi kehidupan kita semesta? Sudahkah ada manfaat yang kita torehkan? Kalau kita menutup telinga dan mata tentang perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita hidup adalah untuk mewujudkan kehendak Allah dan juga untuk mewujudkan tuntunan Rasulullah. Tidak mengaku, tidak hanya mengaku, tapi sanggup untuk mewujudkan langkah perbuatan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabar, kita sabar. Rasulullah ikhlas, kita ikhlas. Rasulullah menyayangi fakir, miskin, yatim piatu sama dengan kita. Rasulullah menjaga kerukunan sama dengan kita. Semua kita jalankan dalam koridor keikhlasan semata-mata demi ridho Allah Subhanahu. Dalam bahasa syariat demi ridho Allah, dalam bahasa hakikat demi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terbuka jalan kembali kita kepada Allah, agar terbuka pintu kita untuk kembali kepada Allah, agar terbuka sirat kita untuk kembali kepada Allah. Sering berdoa agar dimudahkan jalannya, tetapi seringkali manusia akhir zaman ini lupa atas dirinya, lalai atas dirinya untuk kembali kepada Allah, untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya apa? Hubbud dunya ra'sun kulla khati'atin. Kecintaan dunia, takut mati, takut miskin, takut ngantuk, takut manusia. Ketakutan dan keresahan manusia menjadikan manusia hubbud dunya ra'sun kulla khati'atin. Mencintai kepada selain Allah, ini yang jadi biang keroknya.
Manusia yang betul-betul hubbud dunia, cinta kepada dunia, dia akan ketakutan atas kematian, ketakutan atas selain Allah, takut dicaci orang lain, takut dia miskin, takut tidak punya duit dan lain sebagainya. Tetapi manusia yang betul-betul hablum minallahnya adalah hubbullah subhanahu wa ta'ala, akan bangkit kekuatan super power dalam jiwanya, akan bangkit generator super power dalam rasanya, sehingga menggiring kehidupannya di tengah zaman yang sudah semakin edan antara kebenaran dan juga kesalahan, antara hak dan batil bercampur dalam diri manusia. Manusia tidak peduli ini demi apa, untuk apa. Manusia sudah tidak peduli tentang firman Tuhan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya bukan untuk Allah, ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya, ziarahnya bukan untuk Allah, hidupnya bukan untuk Allah, apalagi kematiannya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia kehilangan tujuan daripada hidupnya, manusia kehilangan tujuan daripada bertauhid kepada Tuhannya, sehingga akan lepas kekuatan dalam dirinya. Satu-satunya hanya harapan kosong, berharap pahala dari Tuhannya, berharap balasan dari Tuhannya. Sedangkan hidup, ibadah dan lain sebagainya bukan mencari balasan dari Tuhan kita, tetapi mencari ridho dari Tuhan kita, mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wujud bahwa hidup adalah penghambaan suci hanya kepada Allah. Totalitas kita persembahkan sholatku ya Allah, baik sunnah maupun fardu, ibadahku, pengorbananku ya Allah, hidup dan matiku semata-mata hanyalah untukmu, karena sesungguhnya kami, keluarga kami adalah milikmu, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Tentunya tidak hanya teori saja, kita butuh pertolongan Allah secara hakiki. Memohon pertolongan Allah itu bahasa Arabnya adalah istighosah. Mari kita panggil asma Allah sepenuh hati dan rasa, dohir batin kita, untuk memanggil asma Allah yang agung. Maka tentunya yang sudah batal dipersilahkan untuk wudhu, kita sholat bersama-sama mohon pertolongan Allah. Sebelum kita sholat, menunggu saudara kita yang wudhu, mari kita beristighosah bersama-sama.